Selamat pagi, saya ucapkan kepada Anda semua, Jemaat GPKS Kelapa Gading dan juga simpatisan yang mungkin saat ini juga menyaksikan ibadah virtual bersama GPKS Kelapa Gading. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa informasi terkait kegiatan gereja sepekan yang dapat membantu Anda dan kita semua untuk bersama-sama bertumbuh dalam iman kita kepada Tuhan. Pada hari Kamis jam 7 malam, Gereja GPKS Kelapa Gading akan kembali mengadakan ibadah persekutuan doa secara daring pada jam 7 malam. Hari Kamis jam 7 malam, kita bersama-sama berdoa secara virtual dan biarlah dengan kekuatan doa kita boleh saling menguatkan dan berjumpa dengan Tuhan melalui sabdanya. Pada hari Sabtu, mari setiap anak-anak remaja kita gerakan, kita undang mereka untuk rajin beribadah pada persekutuan remaja Sabtu jam 4.30 sore dan kemudian dilanjutkan pada persekutuan pemuda jam 7 malam di hari Sabtu yang sama. Dan kembali kita akan memasuki ibadah raya kita pada jam 10.30 pagi hari Minggu. Dan jangan lupa pada jam 9 pagi adik-adik kelas kita akan memasuki juga ibadah sekolah minggu di kelasnya masing-masing. Demikianlah beberapa informasi terkait kegiatan gereja sepekan yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Dan marilah jemaat sekalian saya undang untuk dapat bangkit berdiri di tempat Anda masing-masing. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan penuh rasa syukur dan hormat akan Allah Bapa melalui ibadah virtual pada pagi hari ini. Saat teduh pribadi. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus dan penghiburan dari Roh Kudus memimpin ibadah kita dari awal sampai dengan akhirnya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali duduk. Mazmur 138 ayat kedua berkata demikian. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Saudara sekalian, marilah kita datang kepada Tuhan saat ini dengan hati yang penuh sujud karena Dia Allah yang setia, Allah yang menciptakan segala sesuatu.
Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, oh sana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, oh sana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, oh sana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, oh sana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, oh sana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, oh sana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan
Mari jemaat sekalian kita bersama-sama berdoa. Sungguh tak terselami ya Tuhan pikiran-Mu. Sungguh tak terselami ya Tuhan betapa lebar ya, panjangnya, dalamnya hikmat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Jika kami telah dipilih sebelum dunia dijadikan, suatu hal yang tidak dapat kami bayangkan, yang tidak dapat kami nalarkan ya Tuhan. Bahkan sebelum Engkau turun ke dalam dunia pun, Engkau telah memilih kami ya Tuhan sebagai umat ketebus-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu yang tak terkatakan itu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setia dan pertolongan-Mu Tuhan bagi setiap umat-umat pilihan dan ketebusan-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau datang dan sujud merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau menilik hati kami pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan kami boleh datang dengan hati yang rendah. Hati kami terbuka di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau berkenan melayakan kami Tuhan. Sehingga mulut bibir kami boleh menaikkan pujian syukur dan pujian penyembahan kepada Allah pencipta langit, bumi dan segala isinya. Dan biarlah kebenaran firman yang disampaikan pada pagi hari ini adalah boleh sungguh berasal dari isi hati Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkenan memakai hamba-Mu yang menyampaikan firman pada pagi hari ini. Dan kami serahkan ya Tuhan, jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya, dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami. Amin. Mazmur 100 ayat 4 dan 5 berkata demikian. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saudara sekalian, biarlah hati kita boleh senantiasa limpah dengan syukur. Rasa syukur bukan karena tidak ada masalah atau pergumulan. Bukan juga karena saldo rekening yang melimpah atau stok makanan yang melimpah di lumbung-lumbung kita. Namun rasa syukur itu yang terbesar adalah ketika orang-orang berdosa seperti aku dan engkau dilayakkan oleh Allah Bapa untuk masuk ke dalam kemah pertemuan kudus melalui penyucian dan penebusan darah anak domba Allah yang telah tercurah di atas Kalvari. Kita semua boleh dilayakkan dan ditahirkan. Puji namanya, puji namanya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kata Tuhan ini harinya Tuhan, bersuka sampai dirangkanku. Dia dirangkanku, oh dia dirangkanku, ku bersuka sebab dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh dia dirangkanku, ku bersuka sebab dia dirangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kata Tuhan ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh dia dirangkanku, ku bersuka sebab dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh dia dirangkanku, ku bersuka sebab dia dirangkanku. Dia girangkanku, Dia dirangkanku, oh dia dirangkanku, ku bersuka sebab dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh dia dirangkanku, ku bersuka sebab dia dirangkanku.
Saudara sekalian, Yesaya 54 ayat 10 berkata demikian. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Saudara sekalian, marilah kita saat ini belajar menjadi seperti Maria yang dengan rendah hati duduk diam di bawah kaki Tuhan Yesus untuk mendengarkan perkataan dan firman-Nya. Hati Marta tertutup oleh banyak hal, kesibukan dan hal-hal yang membuat Marta teralihkan daripada mendengar suara Tuhan. Maria mengerti dan memahami bahwa waktunya bersama Kristus tidak akan datang untuk kedua kalinya lagi. Waktunya bersama Kristus hanya sesaat saja. Dan Maria telah memprioritaskan waktunya untuk mendengar firman. Dan Maria tahu firman perkataan Tuhan adalah kekal adanya. Suatu bagian yang tidak akan diambil daripadanya hingga akhir hayatnya. Kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Firman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, oh Yesus, ku percaya padamu. Oh Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Inilah waktunya ya Tuhan untuk kami duduk sejenak di kaki-Mu, untuk mendengar suara kebenaran-Mu, isi hati-Mu dan maksud-maksud-Mu yang terindah bagi kami.
setiap hari dan sepanjang hidup yang kami gumulkan adalah bagaimana memahami kehendak Allah bagi kami. Karena itu Tuhan nyatakanlah apa yang penting untuk disampaikan bagi kami. Sehingga kami boleh mengenal bagaimana kehendak Allah atas setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan, biarlah firman Tuhan boleh terbuka bagi kami semua. Dan hati kami juga terbuka bagi firman Allah. Dalam nama Yesus yang punya firman, kami berdoa. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita membaca beberapa teks Alkitab yang berkaitan dengan kehendak Allah atau God's will. Mari kita baca Daniel 4 ayat 35 terlebih dahulu. Nanti baru kita baca Matius dan nanti terakhir Roma. Yang pertama adalah Daniel 4 ayat 35, demikian firman Tuhan. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Matius 26 ayat 39, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yang terakhir dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita memasuki satu tema bulanan yang baru, yaitu God's will atau kehendak Allah. Nah saudara-saudara, tema ini merupakan kaitan atau lanjutan dari tema-tema bulan-bulan yang lalu. Kalau kita sudah di bulan Februari yang lalu kita belajar tentang God's promise atau janji Allah. Kemudian di bulan Maret kita sudah melihat God's leading atau pimpinan Allah. Sekarang kita akan melihat God's will atau kehendak Allah. Nah, selama bulan April ini, tema bulanan ini akan kita bagi dalam 4 minggu plus Jumat Agung, berarti ada 5 kali atau 5 tema mingguan. Yang pertama kita akan lihat yaitu nanti hari ini adalah apa itu God's will, apa itu kehendak Allah. Ini bicara tentang makna dan pengertiannya. Lalu nanti di minggu kedua kita akan melihat bagaimana kita mengenal kehendak Allah. Lalu di minggu ketiga kita akan melihat kehendak Allah bagi Kristus. Ya, kehendak Allah bagi Kristus. Dan itu ada kaitannya juga dengan Jumat Agung. Apa kehendak Allah atas Kristus. Dan nanti yang keempat, di minggu terakhir kita akan melihat bagaimana kita melakukan kehendak Allah. Nah saudara-saudara, saya berharap supaya kita tidak melewati satu daripada tema ini, karena dengan demikian kita akan belajar secara komprehensif tentang tema kehendak Allah ini. Nah sekarang mari kita lihat apakah arti makna dari God's will ini. Apakah arti makna daripada kehendak Allah itu? Apa saja yang dikatakan Alkitab sehubungan dengan God's will? Apa saja yang diucapkan, yang dituliskan di dalam Alkitab tentang kehendak Allah? Saudara, hari ini ada 2 poin penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah pengertian tentang kehendak Allah. Ini yang pertama. Kita akan melihat pengertian tentang kehendak Allah. Saudara, kalau kita belajar atau mempelajari akar kata daripada kehendak, khususnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kehendak itu diartikan keinginan seseorang atau kemauan seseorang, bahkan juga harapan seseorang. Ya. Jadi kalau pengertian ini merupakan
kaitannya dengan kehendak Allah, maka yang namanya kehendak Allah, kehendak itu adalah kemauan, keinginan dan harapan. Semua yang diinginkan, semua yang dimaui, semua yang diharapkan itu adalah kehendak, ya. Itu adalah kehendak. Nah, kalau pengertian ini kita kaitkan dengan Allah yang akhirnya menjadi kehendak Allah, maka kehendak Allah berarti keinginan-keinginan Allah. Ya, kehendak Allah berarti ya kesukaan atau kemauan-kemauan Allah. Dan yang ketiga, kehendak Allah juga berarti harapan-harapannya Allah. Jadi semua yang merupakan keinginan Allah, kemauan Allah, dan juga harapan Allah, itu adalah kehendak Allah. Jadi ini penting. Ya. Jadi apa saja yang diinginkan oleh Allah, itu adalah kehendak Allah. Apa saja yang disukai oleh Tuhan, itu kehendak Allah. Apa saja yang dimaui oleh Allah, itu kehendak Allah. Apa saja yang diharapkan oleh Allah, itu adalah kehendak Allah. Nah, di sini kita udah dapat satu pengertian yang luar biasa. Ya, jadi gampang dong. Ya, kalau kita belajar Alkitab, wah di situ ada ratusan bahkan ribuan ayat yang mengatakan, yang menunjukkan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan sukai, dan apa yang Tuhan harapkan. Dan itu semua bicara tentang kehendak Allah, God's will. Nah saudara-saudara, selanjutnya kalau kita belajar filosofi tentang kata kehendak ini, ada hal yang menarik lagi. Ya, filosofi di dalam kata kehendak ini menyatakan bahwa kehendak itu merupakan bagian dari pikiran seseorang. Ya. Ketika seseorang berpikir, maka di sana terdapat kehendak. Ya. Misalnya Bapak Ibu sedang berpikir. Apa yang Bapak Ibu pikirkan? Di dalam pikiran Bapak Ibu itu ada kehendak, ada kemauan, ada keinginan, ada harapan di situ. Ini filosofi tentang apa yang namanya kehendak, ya. Dan kehendak yang terdapat dalam pikiran itu akhirnya menjadi dasar untuk kita membuat yang namanya keputusan. Dan juga menjadi dasar untuk kita memilih sesuatu. Apakah kita memilih A atau memilih B setelah melewati satu proses berpikir, dan di dalam berpikir itu ada kehendak kita, ada kemauan di situ, ada keinginan di situ, ada harapan di situ, dan waktu kita berpikir itu semua ada di dalamnya, lalu kita memilih A atau kita memilih B. Jadi kehendak itu merupakan dasar untuk saya memilih. Kehendak itu menjadi dasar untuk saya memutuskan sesuatu. Jadi ini filosofi tentang kehendak. Nah saudara-saudara, kalau ini dikaitkan dengan Tuhan atau dengan Allah, maka semua yang disebut dengan kehendak Allah itu adalah hasil pikiran Allah. Semua yang disebut dengan kemauan Tuhan, keinginan Tuhan, dan harapan-harapan Tuhan, itu adalah hasil dari pikiran Allah. Di dalam berpikir ada kehendak Allah di situ. Jadi ini menarik saudara-saudara. Pikiran Allah inilah yang menjadi sumber dari kehendaknya, dari keinginannya, dari kemauannya, dan dari harapannya. Ini yang pertama, kalau kita belajar tentang filosofi tentang kehendak. Sekarang yang kedua atau selain itu, ada yang kedua, hal yang kedua tentang kehendak di dalam filosofi daripada kata kehendak itu. Bahwa yang disebut kehendak itu merupakan pusat atau sumber dari bidang etika seseorang. Ya. Jadi artinya apa? Etika seseorang itu ditentukan oleh yang namanya kehendaknya sendiri. Jadi apakah seseorang itu memilih untuk beretika atau tidak beretika, itu lahirnya dari kehendaknya. Ya. Lahir daripada keputusan daripada kehendak dia. Jadi ini menarik. Apakah seseorang akan memilih berbuat baik? Ya, atau dia memilih untuk berbuat yang jahat, yang buruk?
Apakah dia akan memilih sesuatu yang jahat atau yang baik? Semua itu ditentukan oleh kehendaknya. Jadi kehendak merupakan pusat daripada etika kita. Orang bisa kenal seseorang, oh itu orang baik. Dari mana kita bisa kenal dia baik? Dari perbuatannya, dari sikapnya. Nah, tahukah kita etika orang itu lahir dari kehendaknya sendiri. Jadi kehendak di dalam filosofi kata ini juga merupakan sumber atau pusat daripada etika kita. Nah, saudara-saudara, kalau ini dikaitkan atau pengertian ini dikaitkan dengan Tuhan, bahwa Allah ya juga sama, ya. Kehendak Allah sendiri adalah pusat atau sumber dari kebaikan Tuhan, bukan? Kehendak Allah sendiri merupakan pusat atau sumber dari kemurahan hatinya. Kehendak Allah sendiri merupakan sumber atau pusat dari cinta kasihnya. Kehendak Allah sendiri merupakan sumber atau pusat daripada kekudusan dan kesuciannya. Bayangkan kalau kita bilang Tuhan itu baik, Tuhan itu murah hati, Tuhan itu mengasihi, Tuhan itu panjang sabar, Tuhan itu penuh dalam hidup adalah kudus atau suci adanya. Semua etika ini berkaitan dengan kehendak Allah. Semua ini bisa kita kenal karena dia berkehendak menyatakannya bagi kita. Nah, inilah yang penting. Jadi kalau suatu hari kita mengalami yang namanya pemeliharaan Tuhan, kita mengalami yang namanya kebaikan Tuhan, saya mengalami yang namanya cinta kasih Tuhan, saya mengalami yang namanya kekudusan dan kesucian Tuhan, semua itu bicara tentang kehendak Allah. Jadi ini penting saudara-saudara. Nah, ini yang pertama, kita sudah lihat kehendak Allah dalam makna dan pengertiannya secara etimologi. Nah, sekarang kita lihat poin yang kedua. Poin yang kedua bicara tentang kehendak Allah dalam dua hal atau dalam dua macam. Ya, bahwa kalau kita membaca Alkitab, mempelajari Alkitab, kita akan menemukan bahwa kehendak Allah itu ada dua macam. Ya. Yang pertama adalah kehendak Allah yang berkaitan dengan kedaulatan atau ketetapan Tuhan. Ini kehendak Allah yang pertama. Kehendak Allah yang kedua adalah kehendak Allah yang berkaitan dengan perintah Tuhan. Ya, saya sudah kasih tahu. Yang pertama berkaitan dengan kedaulatan dan ketetapan Tuhan. Yang kedua, kedaulatan Allah yang berkaitan dengan perintah-perintah Tuhan. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, kehendak Allah yang berkaitan dengan kedaulatan Allah atau ketetapan Allah. Kehendak Tuhan yang berkaitan dengan kedaulatan atau ketetapan Allah ini adalah kehendak Allah yang bersifat mutlak. Mutlak artinya tidak bisa dibatalkan, tidak bisa diubah, pasti terlaksana dan pasti terjadi. Ini kehendak Allah yang berkaitan dengan ketetapan dan kedaulatan Tuhan. Walaupun satu dunia ini menolak kehendak Tuhan itu, tidak akan pernah membatalkan. Walaupun saya dan saudara nggak mau mentaati kehendak Tuhan itu, kita bilang saya tidak mau taati, tetap akan terlaksana. Tidak akan ada yang bisa membatalkan. Manusia satu pun tidak bisa membatalkan. Jadi ini adalah kehendak Allah yang berkaitan dengan ketetapan dan kedaulatan Tuhan. Apa yang sudah ditetapkan pasti terlaksana, pasti terjadi. Ini kehendak Allah yang berkaitan dengan dua hal itu. Nah, saudara-saudara, kita lihat contohnya. Misalnya Daniel tadi. Daniel 4 ayat 35 tadi mengatakan begini. Ia, artinya Tuhan ya, berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara, langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Jadi di dalam Daniel ini saudara, Daniel memberikan satu tekanan tentang kedaulatan dan ketetapan Tuhan. Daniel mengatakan begini, tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangan Tuhan. Enggak ada. Kalau Tuhan berkata, aku berkehendak
A, B, C, D, semua terlaksana. Tidak ada satupun yang bilang, apa yang kau buat? Atau menolak apa yang Tuhan buat, lalu Tuhan batal gitu. Enggak. Ya. Makanya kita ini seringkali egois ya. Egois dan jahat kadang-kadang. Ya. Kita menolak kehendak Tuhan, bahkan kita tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Kita pikir kita dengan memboikot kehendak Tuhan, kita akan membatalkan kehendak Tuhan? No, tidak mungkin, saudara-saudara. Kehendak Tuhan yang berkaitan dengan ketetapan dan kedaulatan Tuhan, ya mau kita jungkir balik sekalipun mengatakan tidak mau dan kita menolak, tidak akan pernah, ya tidak akan bisa. Jadi ini penting saudara. Nah ada satu contoh yang sangat terkenal sekali, yaitu doa Yesus di Taman Getsemani sebelum dia ditangkap dan disalibkan. Waktu itu dia bergumul di taman itu, dia berdoa dengan sangat-sangat keras. Sampai dia meneteskan peluhnya seperti tetesan-tetesan darah. Dan doa yang keluar itu menarik sekali. Di dalam Matius 26 ayat 29 mencatat doa Yesus ini. Yesus berkata begini, "Iya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Saudara, ayat ini berbicara tentang kehendak Allah yang berkaitan dengan ketetapan dan kedaulatan Tuhan. Yesus pun tidak bisa menolaknya. Yesus Allah anak saja nggak bisa membatalkan. Sudah menjadi ketetapan Allah Tritunggal bahwa Allah anak harus mati. Dia harus minum cawan itu. Yesus saja nggak bisa. Jadi ini yang saya bilang. Kalau kehendak Tuhan yang berkaitan dengan ketetapan dan kedaulatan Tuhan, nggak ada yang bisa batalin. Pasti terjadi. Itu sebabnya Yesus sadar betul. Jikalau boleh, cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan yang ku kehendaki. Biarlah kehendakmu yang jadi. Dan dalam ketetapan Tuhan, dan dalam kedaulatan Tuhan, Allah Tritunggal telah menetapkan Yesus harus mati. Dan olehnya Yesus harus melaksanakannya. Yesus harus mengalaminya. Nggak bisa dibatalin. Sama kayak kita. Kalau kita sudah ditetapkan di dunia ini misalnya, ya akan mengalami apa pada akhirnya. Kita nggak bisa bilang, Tuhan tolong ya, dicegah ya. Enggak. Kalau sudah ketetapan Tuhan bahwa engkau harus mati tanggal berapa, hari apa, jam berapa, dengan cara bagaimana, itu pasti terjadi. Ya. Kalau Tuhan bilang engkau akan mati pada tanggal sekian, harinya jam sekian, harinya dan jamnya sekian, ditabrak sama bis misalnya ya. Tuhan izinkan itu terjadi dalam ketetapan dan kedaulatan Dia. Kita nggak bisa minta Tuhan ubah dong kehendakmu, nggak bisa. Kalau kehendak Tuhan yang berkaitan dengan ketetapan dan kedaulatan nggak bisa diubah, harus terlaksana. Salah satu contohnya misalnya, kalau engkau berdosa, engkau binasa. Engkau berdosa, engkau tidak akan diselamatkan. Semua orang yang menolak Tuhan, menghujat Roh Kudus nggak akan pernah diampuni. Jelas sekali. Ini berkaitan dengan ketetapan dan kedaulatan Tuhan. Sehingga ketika kita berdosa, memberontak terhadap Tuhan dan pernah kembali kepada Tuhan, kita binasa. Itu ketetapan Tuhan. Kita nggak bisa mengubahnya. Jadi ini penting sekali ya. Akhirnya keputusan kehendak Allah ini yang berkaitan dengan ketetapan dan kedaulatan Allah itu pasti terlaksana. Sekarang kita lihat jenis atau macam daripada kehendak Allah yang kedua. Yang kedua, kehendak Allah yang berkaitan dengan perintah-perintah Tuhan. Tadi kita lihat kehendak Allah yang berkaitan dengan ketetapan dan kedaulatan Tuhan. Ini nggak bisa berubah. Sekarang kehendak Allah yang berkaitan dengan perintah-perintah Tuhan. Nah, semua yang diperintahkan Tuhan di dalam Alkitab ya, itu adalah kehendak Allah. Dan kehendak Allah di dalam hal ini berkaitan dengan yang namanya perintah-perintahnya. Nah,
untuk bisa terlaksana kehendak Tuhan yang berkaitan dengan perintah Allah ini, harus ada ketaatan dari umat pilihannya, dari manusia. Ya, ketika kita mentaati kehendak Allah yang berkaitan dengan perintah ini, maka terlaksanalah kehendak Tuhan itu. Ini menarik ya. Misalnya begini, Tuhan berkata, ya, atau Alkitab berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini salah satu perintah yang jelas dalam Alkitab. Ketika saya mentaati firman Tuhan itu atau perintah Tuhan itu, saya mentaatinya, saya hidup dalam kesucian, saya hidup dalam kekudusan, berarti kehendak Tuhan tentang kuduslah kamu itu terjadi. Tapi anehnya, ketika saya tidak mentaatinya, saya menolak untuk hidup kudus, saya tetap memilih untuk hidup dalam dosa, maka kehendak Allah ini tidak terlaksana. Jadi di sini yang menarik sekali bahwa berbeda sekali dengan kehendak yang berkaitan dengan ketetapan dan kedaulatan Tuhan. Jadi di sini kita melihat satu perbedaan di situ gitu ya. Nah, coba kita lihat Roma 12 ayat 1 sampai 2 tadi yang sudah kita baca. Roma 12 ayat 1 sampai 2 berkata begini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, dari dua ayat ini kita melihat bahwa kehendak Allah berkaitan dengan kehendak, dua ayat ini berkaitan dengan kehendak Allah yang ada kaitan dengan perintahnya. Dari dua ayat ini ada 3 perintah Tuhan di sini. Yang pertama, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu perintah yang pertama. Perintah yang kedua, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Tuhan melarang kita. Tuhan memerintahkan agar kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Yang ketiga, berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Jadi dari 3 perintah Tuhan ini, pertanyaannya, ya, apakah saya akan mentaatinya? Apakah saudara mentaatinya atau tidak? Kehendak Allah yang berkaitan dengan perintah-perintahnya menuntut ketaatan saya, menuntut ketaatan saudara. Ketika saya dan saudara mentaati perintah-perintah ini, maka kehendak Allah terlaksana. Tapi ketika kita tidak mentaati kehendak Allah ini, kita tidak mentaati perintah-perintah ini, kehendak Tuhan tidak terlaksana dalam hidup kita. Jadi di sini kita menemukan 2 kehendak Tuhan yang berbeda. Ya, 2 kehendak Tuhan yang berbeda. Jadi penting sekali. Karena itu pertanyaannya begini. Apa perbedaan dari kedua kehendak Allah ini? Perbedaannya sangat tajam, saudara-saudara. Yang pertama, kehendak Allah yang berkaitan dengan ketetapan dan kedaulatan Allah itu pasti terjadi. Gak bisa dibatalkan oleh siapapun, pasti terlaksana. Tidak ada satu orang pun yang bisa membatalkannya. Sekalipun kita menolaknya ribuan kali, Tuhan tetap melaksanakannya. Tetapi yang kedua, sedangkan kehendak Allah yang berkaitan dengan perintah-perintah Allah tidak selalu terjadi. Kehendak Allah yang berkaitan dengan perintah Allah ini baru terlaksana ketika kita mentaatinya. Tapi ketika saya tidak mentaatinya, saudara tidak mentaatinya, maka kehendak Allah yang kedua ini tidak terlaksana. Sebab kehendak Allah yang berkaitan dengan perintah Tuhan menuntut ketaatan dari kita. Apakah Tuhan pusing kalau kita bilang saya nggak mau taat? Bagi Tuhan tidak masalah. Sebab resikonya kita yang tanggung kok. Tuhan sudah jelaskan. Nah, hari ini kita sudah melihat bagaimana pengertian dan makna daripada kehendak Allah, God's will. Bahwa segala hal yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan tetapkan adalah kehendak Dia. Kiranya kita
berjalan berdasarkan dua kehendak yang luar biasa ini. Kehendak yang menuntut daripada kesetiaan dan ketaatan kita lakukan tiap hari. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih. Karena Engkau tidak saja menyatakan apa itu kehendak-Mu bagi kami. Namun hari ini kami mengerti dua hal tentang kehendak-Mu. Kehendak Allah yang berkaitan dengan ketetapan dan kedaulatan Tuhan. Tidak akan pernah kami bisa batalkan. Itu pasti terjadi, pasti terlaksana. Yang kedua, bahwa kehendak Allah berkaitan dengan perintah-perintah Allah. Itu menuntut daripada kesetiaan kami, menuntut daripada ketaatan kami. Ketika kami taat, ketika kami tunduk, maka itu terjadi pada kami. Tuhan, biarlah di dalam memahami kehendak Tuhan ini, kami berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga kami bisa membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan. Berkati kami dan seluruh jemaat yang sedang bergumul setiap hari untuk hidup di dalam kehendak Allah. Dan hari ini Tuhan, biarlah kami belajar taat, belajar setia, belajar mengabdikan diri secara total di bawah kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus yang punya firman, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara sekalian, Roma 3:25 berkata demikian. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman di dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Saudara sekalian, seperti yang Rasul Paulus tuliskan, yang baru saja kita simak, pada bulan April ini kita memasuki peringatan akan kasih dan pengorbanan Kristus di atas Kalvari sebagai korban anak domba Allah yang tak bercacat celah. Dialah Allah yang setia, yang terus menjaga garis keturunan perempuan yang menginjak kepala ular itu. Dialah Allah yang setia dan selalu mengingat akan janji-janjinya dari masa ke masa. Darah Kristus yang telah mendamaikan dan meredakan murka Allah atas orang-orang yang berdosa. Puji syukur kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Pujilah Kristus, Raja segala raja. Tiada terang dan harapan, dari surga Engkau datang di mata anugerah. Untuk genapi nubuatan firman lahir ke dunia, dari tahta kemuliaan ke palungan yang hina. Yesus dikorbankan.
Kristus Yesus, aku telah dibangkitkan. Pujinya Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Tritunggal, Allah mulia berkuasa. Pujinya Raja segala raja. Pujinya Raja segala raja. Mari jemaat sekalian, saya undang untuk dapat bangkit berdiri di tempat Anda masing-masing. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah sembari bangkit berdiri, kita mengembalikan segala kemuliaan, segala hormat dan syukur kita kepada Allah Bapa Tritunggal yang memang layak untuk menerimanya. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing. Kita pulang sebagai orang yang mengenal dan berjalan dengan kehendak Allah, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus, memimpin dan menyertai saudara-saudara sekalian, hari ini, besok dan seterusnya, sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita, saleh-salehnya. Amin. 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 Ibadah kita selesai, silakan duduk saat teduh dan sampai bertemu minggu yang akan datang. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku,
Tidak pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur.